Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Hari ini kita akan pelajari bahasa Inggris. Today we are learning about recycling. That is English for the third graders. Okay, before we start, let us say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's start. Let's go. Look at this poster. Trash, trash. Look at all the trash. Soiled paper and tissues, food wrappers and aluminum foils, biscuit packets and juice cartons, fruit seeds and peels. Where does it go? Open dumps. Some trash is piled in one open areas. This attracts unwanted insects and animals. This can often be harmful and toxic to the environment. Incinerator. What are incinerators? Some trash goes into huge ovens called furnaces. Trash is burnt in the incinerator. This may get rid of it quickly, but often results in a lot of harmful smoke. Landfills. What are landfills? Trash is sometimes thrown into an area created for garbage. Layers of dirt are spread over the garbage. The trash does not blow away and does not attract animals. Large landfills can then be turned into parks. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa sampah-sampah itu ada banyak jenisnya loh. Look at all the trash. Soiled paper and tissues, ada kertas-kertas yang kotor, lalu ada tisu, bungkus makanan, aluminium foil, biskuit paket, sempat biskuit, kotak jus, atau minuman-minuman kardus, fruit seeds and peels, ada kulit buah, ada biji-bijian. Sampahnya itu termasuk sampah loh. Nah, sampah kemana aja sih? Nah, beberapa tempat ini adalah beberapa tempat untuk menampung atau mengolah sampah. Ada tempat-tempat yang some trash is filled in open areas. Ada tempat yang udah itu tempat sampah ditumpuk aja di situ, asal jangan berantakan, jangan buang sembarangan, mau buang apa-apa ya di situ. Nah, tapi tempat tersebut bisa menarik banyak insects and animal, binatang-binatang dan serangga-serangga, menyebabkan nyamuk. Nah, misalnya di sini juga bisa berbahaya bagi lingkungan karena sampah semua nyampur kan. Makanan basi, kalau makanan basi ketemu sama tanaman, nah tanamannya juga akan terkena oleh racunnya. Jadi berbahaya. Lalu ada juga incinerator. Incinerator adalah tempat untuk membakar sampah. Incinerator ini jadi ada sampah-sampah yang dibawa ke tempat-tempat seperti incinerator yang dapat menyebabkan sampahnya itu sih terbakar. Kalau sudah terbakar ya sudah jadi arang atau jadi abu, tapi dia akan menghasilkan asap yang sangat berbahaya. Lalu ada landfills. Nah, landfills ini adalah cara penampungan sampah dengan cara awalnya ditumpuk seperti biasa, lalu ditutupi dengan tanah-tanah. Jadi awalnya kita menggali lubang, ditutuplah sampah tersebut, lalu ditutup dengan tanah. Layer of dirt are spread over the garbage, ditumpuk dengan tanah di atasnya. Nah, sampah tersebut jadi terkubur di bawah tanah. Terus di atasnya biasanya large landfills can then be turned into parks. Nah, jadi taman-taman itu bisa juga tuh, taman itu kemungkinan di bawah tanahnya banyak sampah, tapi atasnya ditanami rumput-rumputan, tanami pohon, supaya kita pun dapat menikmati tempat tersebut gitu dan tidak merasa bau. Next kita lihat ada poster lagi. We can do this.
Nah, ini adalah usaha-usaha mengurangi sampah. We can use less, so there is less stress. Ingat, reduce itu artinya mengurangi. Kalau misalkan kita mengurangi pemakaian kita, we can use less so there's less stress. Only buy things you need. Contohnya, kita mau, misalkan kita lapar. Aduh, lagi jalan-jalan, lapar. Ya udah makan roti aja, sampahnya selesai selesai makan roti ada sampah satu bungkus. Tapi kalau kita beli Oreo, beli ciki, beli permen dan banyak lainnya, tapi kita ujung-ujungnya tetap nggak kenyang, kan sampahnya jadi banyak tuh. Nah, jadi kita makan yang satu aja yang sudah langsung bermanfaat bagi tubuh kita. Lalu, ya, kalau kita belanja, tadi kita belanja beli roti, kan dapat plastik. Nah, daripada kita meminta plastik di sana yang ujung-ujungnya kita buang, mending kita bawa tas sendiri. Use your own bag. Jadi tasnya bisa kita pakai, terus selesai dipakai, barang belanjaannya sudah disimpan atau sudah dimakan, kita simpan deh bungkusnya, tasnya. Next, use tissues and paper sparingly. Kita menggunakan tisu dan kertas itu kita harus menggunakan, tidak boleh terlalu banyak menggunakan gitu. Dikit-dikit ada kotor sedikit tisunya selesai buat ngelap sedikit langsung dibuang. Lalu begitu ada kita megang em, tanah misalkan, aduh tangannya kotor, ambil tisu baru lagi. Sedikit-sedikit ngambil tisu, akhirnya tisunya cepat habis. Berarti sampah tisunya akan terus menumpuk. Nah, begitu juga dengan kertas. Aduh, aku salah coret nih. Langsung ke halaman selanjutnya. Padahal cuma coretan kecil yang bisa dihapus atau menggunakan tip X. Nah, jadi jangan terlalu boros gitu juga ya dengan tisu dan kertas. Gimana biar tisunya kita nggak boros? Yaitu dengan cara kalau misalkan kita sudah pakai satu tisu tapi tisunya belum terlalu kotor untuk mengelap sedikit doang. Nah, itu kita taruh dulu, kita simpan dulu di dekat kita atau kita kantongin. Yang penting kotorannya jangan sampai kemana-mana. Kita lipat ke kotorannya supaya ada di dalam. Kita simpan dalam kantung. Itu nanti kalau butuh lagi pakai lagi tisu tersebut. Kalau udah kotor banget baru deh kita buang. Next, recycle. We can turn trash into new things. Nah, di sini gambarnya adalah tempat pensil, tempat pulpen terbuat dari hmm, bawah botol. Jadi botol yang besar, botol minum plastik, kamu bisa potong tuh. Set. Bawahnya bisa kamu gunakan untuk tempat pulpen-pulpen pensil. Nah, atasnya kalau kamu kreatif pun bisa kamu balik, lalu bisa kamu tanam untuk sebagai pot tanaman. Wah, sangat bermanfaat tuh. Plastik kan tidak mudah rusak, tidak mudah patah. Jadi kayak dia tidak, walaupun jatuh pun dia aman. Jadi seperti itu. Use empty cartons and boxes for craft. Jadi misalkan tadi kita sudah membeli sekotak susu yang 1 liter misalkan yang besar. Kalau sudah selesai, ya yuk, mungkin kita bisa menggunakan tempatnya untuk tempat pensil juga bisa. Kotaknya kita potong. Atau untuk tempat-tempat mainan kita juga boleh diisi di situ. Barang-barang kecil ya. Mainan mania, mainan-mainan, Lego, seperti itu. Barang-barang kecil bisa kita potong sedikit, kita buka, kita masukkan di barang-barang kecil. Tapi dibersihkan dulu ya. Ada juga convert old soft glass container to store pencils. Nah, ini ada gelas yang tadi Mister bilang. Di sini ada gelas yang sudah tidak terpakai, ya udah kita gunakan aja sebagai pensil. Misalkan gelasnya sudah retak sedikit, kalau diisi air tumpah, tapi kan kalau diisi pensil nggak tumpah. Jadi jangan sedikit-sedikit buang. Itulah recycle, kita gunakan lagi. Reuse, kita lihat reuse di sini menggunakan benda-benda yang awalnya sudah kita nggak pakai. Misalkan baju kalian kan dulu pas masih bayi banyak baju dong.
Tapi apakah setelah kalian dewasa bajunya langsung dibuang? Enggak. Jadi kita bisa memberikannya kepada orang lain yang anak-anak yang masih kecil, saudara-saudara kita, dan lain-lain. Plastic and paper bags can be used again. Nah, seperti kalau tadi kita ke Indomart, ke Alfamart, kalau mendapatkan plastik jangan langsung buang. Atau kita membeli tas yang bisa digunakan terus berulang-ulang kali. Use envelopes can keep small things such as keys or coins. Nah, misalkan kita mendapatkan amplop surat dari teman, kan ada amplopnya tuh. Tapi begitu suratnya selesai, suratnya kita simpan, amplopnya kita buang. Jangan, amplopnya bisa kita untuk menyimpan tempat-tempat seperti koin atau kunci-kunci seperti itu. All toys in good condition can be given away. Kita bisa memberikan mainan pada orang-orang yang sedang membutuhkan. Aduh, aku bosan sama mainan itu. Kasih deh ke saudara kita, kemana, atau aduh aku udah gede, aku udah nggak mainan, itu dikasih. Next, yuk reading comprehensions. Open downs. Sekarang kita menyocokkan hmm, kata-kata di dalam teks, frasa-frasa in the text with the definitions of each vocabulary. Kita lihat ya, open dumps. Open dumps, what are open dumps? Kita baca, convert old glass container, no. May pollute the air, no. Can keep small things as a coin, no. Hold a lot of trash, can be turned into parks. Nah, open dumps itu bisa menyimpan banyak sampah dan bisa dijadikan taman. Hold a lot of trash and can be turned into parks. Baik, kita tarik deh garis. Set. Kalau yang incinerator, apa tuh incinerator? Incinerator itu tadi yang membakar. Kita cari kata ada bakar atau ada asap, ada yang mana? Ayo kira-kira. Ya, yang number 2 masuk nyebrang. May pollute the air with burns material. Jadi ya, bahan-bahan yang terbakar dapat memberikan polusi kepada air, udara. Number 3. Oh my god, Mister minta maaf, Mister kesalahan lagi. Open dumps. Nah, open dumps itu harusnya ke sini, Kak. Open dumps itu adalah tempat yang kita membuang sampah. Ya Allah, Mister salah. Baik, maaf ya, Mister. Open dumps itu tempat kita membuang langsung sampah-sampah tanpa ada usaha apapun. Nah, kalau yang incinerator tadi ke sini. Nah, sedangkan kalau yang landfills, nah baru deh kita ke sini menyimpan tanaman-tanaman, menyimpan sampah-sampah, lalu ditutup tanah dan diberi tanaman seperti rumput-rumput dan pohon menjadikannya tanah. Nah, itulah kenapa kita harus membaca semuanya dulu ya. Mister tadi nggak baca, begitu dapat sampai sini langsung berhenti. Oke, kita baca semuanya dulu biar nggak bingung ya. Lalu tadi kita lihat envelope. Di sini ada envelope. Envelope itu tadi amplop-amplop kita simpan untuk tempat koin sebenarnya ya. Lalu ada kata recycle. Recycle itu mengubah suatu benda menjadi benda lain yang lebih bermanfaat. Nah, contohnya adalah ke atas. Convert old glass container into pencil stands. Lalu ada yang terakhir ya, ada pilihan lain trash, yaitu pollute the environment. Sampah dapat mengotori lingkungan. Next, yuk kita lihat. Lanjut. Nah, kali ini kita belajar grammar. We use helping verbs such as should or ought to express duty or obligations to do something. Jadi kalau di sini judulnya adalah helping verbs. Helping verbs itu contohnya adalah should or ought to. Both should and ought to are similar in meaning. Maksudnya sama. Maksudnya sama, kita menyarankan sesuatu kepada orang lain.
memohon kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. But ought to is a stronger suggestion. Ought to itu kesannya dia lebih tegas, lebih berani. Misalnya kita lihat di sini ya, we should reuse plastic and paper bags. Itu disarankan bagi kita. Kalau kita punya plastik banyak, kenapa harus ngambil yang baru? Seharusnya sebaiknya kita menggunakan plastik yang dapat digunakan ulang, reuse. Nah, itu saran. Sedang kalau kita lihat di sini, we ought to recycle as often as we can. Ini seperti kesannya saran, tapi sangat disarankan, sangat direkomendasikan. Kita sebisa mungkin, sesering mungkin, as often as we can, sesering yang kita bisa, harus recycle. Jadi jangan cuma sedikit-sedikit. Jadi penekanannya lebih banyak kalau yang ought to. Nah, kita lihat di sini yuk. Fill in the blanks using should or ought to. Boleh dua-duanya, artinya sama kok, should and ought to. Tapi menurut kita, menurut perasaan kita nih, kira-kira ini penekanannya sangat dalam, sangat kuat, atau biasa aja. Kita lihat ya. Number one, we blah 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 throw all rubbish into the bins. Berarti ini membahas tentang sampah. Sampah itu kalau seharusnya menurut Mister, sampah itu kita harus jangan cuma mendengarkan saran saja, tapi kita menegaskan sampah itu harus meletakkannya di tempatnya gitu. Jadi Mister akan menggunakan ought to. Mister nulis O aja ya. We ought to throw this rubbish into the bin. Number two, they blah 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 play together more often. Di sini tentang ada beberapa teman-teman anak-anak yang sedang bermain, tapi mereka lebih baik bermainnya sering. Tapi kalau bermain kita maksa nggak sih? Kita memaksa kamu main sama dia sono gitu. Nggak memaksa kan. Jadi kita menggunakan should saja yang hanya menyarankan sedikit. Number three, you lie down and try to relax. Nah, misalkan teman kalian ada yang stres, kebanyakan PR, kebanyakan tugas, di rumah diomelin. Nah, berarti kita di sini memberikan saran, lie down, duduk, istirahat, tergeletak tiduran. Nah, tiduran and try to relax. Ya udah tenang aja, santai, jangan dipikirin terus. Nah, berarti kita bisa memberikan should saja, itu saran. Number four, we blah 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 follow the rules in the lab. Nah, dalam laboratorium kita mengikuti peraturan. Kalau peraturan ini sifatnya tegas, Kak. Sifatnya jadi tidak cuma saran, kita ikutin peraturan yuk, tapi kita lebih fokus ke arah penegasan. Kita seharusnya mengikuti peraturan, maka kita pakai ought to. Number five, you blah 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 look at the traffic lights before you cross the road. Nah, ini juga salah satu peraturan, Kak. Kita harus melihat lampu merah sebelum kita cross the road, menyeberang jalan. Ini seperti peraturan, jadi kita akan lebih cocok menggunakan ought to. Ya, jadi beda ya kalau ada yang penegasannya sama yang saran biasa saja itu berbeda. Tapi secara makna semuanya sama, yaitu menyarankan sesuatu. Dilaksanakan boleh, tidak dilaksanakan juga nggak apa-apa. Tapi lebih baik dilaksanakan kalau yang ought to, kalau kita menggunakan ought to. Dapat dimengerti ya? Sekarang kita lanjut. Oh ya, semua yang di sini ditulis ya. Nanti Mister minta fotonya di Google Classroom. Next. Lalu kita akan belajar tentang because, for, since, or as, yang kita sebut dengan connectors of reasons. Jadi segala hal itu kan ada penyebabnya, Kak. Reasons, alasan. Alasan segala sesuatu itu terjadi ya.
kita lihat di sini, we should use fewer plastic bags. Titik. It will reduce stress. Nah, kalau di sini kita gabungkan menggunakan because menjadi we should use fewer plastic bags because it will reduce stress. Nah, daripada kita menggunakan titik, kita menggunakan kata sambung connectors of reason because kita harus mengurangi penggunaan plastik supaya mengurangi sampah agar sampah berkurang. Seperti itu. Kita lihat lagi di bawahnya. We can give his old toy car away. We can give his old toy cars away. They are still in working conditions. Lalu kita bisa menggabungkannya dengan as. He can give his old toy cars away as they are still in working conditions. Nah, jadi because, for, since, as dalam konteks ini maknanya sama, yaitu karena. Kita bisa memberikan mobil mainannya karena emang masih bekerja dengan baik kok gitu. Ada lagi, the smoke was so bad outside. They stayed home. Di luar ada banyak asap. Lalu kita gabungkan menggunakan since. Pencet maaf. Since. Since the smoke was so bad outside, karena di luar itu banyak asap, they stayed home. Mereka tetap di rumah. Lalu begitu juga dengan ini. The picture was special. It was given to her by her brother. The picture was special for it was given to her by her brother. Fotonya sangat spesial. Foto tersebut diberikan oleh brothernya. Sedang kalau kita gambaran kalimat yang kedua, the picture was special because or for it was given her by her brother. Fotonya sangat spesial karena diberikan kepadanya oleh her brother. Jadi bisa ya, semuanya artinya maknanya sama, yaitu karena. Nah, nih kita tugaskan untuk combine, menggabungkan kalimat-kalimat tersebut menggunakan 4 kata tadi, because, for, since, as. Write them in your notebook. Nah, jadi setelah catatan yang tadi, soal yang tadi, kalian juga mengerjakan yang ini. Kita lihat number 1. We must not burn rubbish at home. It will pollute the air. Because. Nah, ada perintahnya tuh because. Nah, Mister bantu number 1, tapi Mister nggak tulisan. Mister sebutkan saja. We must not burn rubbish at home because it will pollute the air. Nah, tinggal because-nya kita selipkan di sini. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, selanjutnya number 2, 3, and 4 kalian kerjakan sendiri ya. Mister yakin, I am sure all of you are ready to answer the questions. Kalian sudah pada pinter, sudah pada siap semua. Baik, Mister tunggu tugasnya di Google Classroom. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.